Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami The Jawara Show Spesial Ramadan. Nah, di kesempatan kali ini saya Zian Rusmariana akan bersama Ulin Muhammad Firdaus, seorang yang sangat luar biasa di bidangnya. Bener nggak, Lin? Bener lah ya. Ya, hari ini kami berdua akan menemani teman-teman semua dalam 2 episode secara berurutan di minggu ini. Jadi teman-teman mau dengerin dari hari ini dan juga besok di hari Sabtu. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Ulin Muhammad Firdaus. Dia teman satu sekolah saya dulu di SMP dan sampai hari ini masih bisa berkomunikasi dan akhirnya sekarang sudah sangat glowing ya, bisa kita lihat. Iya, tapi wong ora genah. Dadi ini angel ditelenglin. Lampu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita mau bahas apa, Lin? Wis nyobain jawab. Pondok pesantren. Iya. Ini kita mau bahas tentang penting nggak sih, seberapa pentingnya sekolah di pondok pesantren gitu. Sebelumnya aku pengen aku enak madep sini apa sana? Madep kene wae wis. Madep kene bae wis. Oke. Yo. Apa-apa, gelap apa-apa. Oke, langsung aja. Tadi kan aku udah ngasih 8 pertanyaan ke Ulin nih. Kira-kira nih yang pertama. Kira-kira overview dulu lah dari Ulin. Kira-kira gimana pengalamannya dulu pas mondok, karena Ulin kan dulu kan mondok di SMP sama mondok waktu habis SMA kan. Nah, kira-kira gimana ceritanya? Mungkin bisa dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Toyib. Kayak Pak Kelik deh. Toyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Muhammad Firdaus, teman dari Ananda Zian Rosmariana. Ya, kita dulu pernah satu asrama, satu kamar juga pernah. Tidur makan juga udah pernah bareng sama yang lain, bukan bareng berdua maksudnya. Ambigu. Ini cerita pengalaman pertama mondok dulu mungkin ya. Nah, dulu awal mula itu saya lulus SD kan di Semarang. Lulus SD, nggak tahu apa itu istilah mondok, asrama, bahkan nggak tahu istilah itu pun masih itulah nggak tahu lebih. Akhirnya dipaksa buat masuk ke SMPIT bareng-bareng sama, terus saya sempat nangis bahkan hampir 1 bulan itu, ngerasa nggak kuat, nggak betah dan lain-lain. Itu awal mula kenal dari pondok itu di situ. Kalau misal kita cerita suka duka, kalau kita cerita duka. Halo? Nah. Iya, lanjut. Lanjut. Tadi ada jaringannya agak ngilang. Yuk. Halo, Lin. Waktu SMP boarding school atau sekolah asrama, udah dijadwal, udah di apa namanya, udah harus ikutin itu semua. Ya istilahnya kita juga sebagai murid, kita juga hidup di itulah. Poinnya kalau di SMP ya buat pemanasan.
pribadi kasih pada ke sekolah atau ke orang tua nggak banyak. Tapi istilahnya karena dari SMP itulah hanya timbul bibit-bibit buat mau melanjutkan jenjang ke pondok atau ke sekolah asrama lagi. Nah, itu pertama kali mengenal pondok ya. Nah, kalau setelah dari SMP sempat juga di madrasah di Banjarnegara. Ya itu bukan pondok sih, tapi istilahnya masih dalam cakupan Islam. Semua ya agak jauh-jauh beda dari Al-Quran, hadis, akidah, akhlak ya agak jauh-jauh beda. Pengalaman akhirnya waktu lulus madrasah kepikiran lagi buat pondok. Itu sih. Pertanyaannya apa tadi sih? Bentar, Lin. Mute suaramu. Oh, iya udah. Nyorot takon. Sedikit aja. Pas dulu kan SMP itu kan, pas kan SMP. Terus SMP ini pondok, SMA-nya kok enggak gitu. Apa karena mungkin keadaan keluarga waktu itu atau memang pancen lanyong pengen maring-man gitu. Apa gimana? Oh. Lulus SMP sebenarnya udah betah sama asrama. Pengen lanjutin ke Ihsanul Fikri, ke Ibnu Abbas. Pondok-pondok salaf tuh belum dengar. Tapi istilahnya karena bekal dari pengalaman dan juga banyak teman-teman. Karena banyak teman, akhirnya pengen kalau misal sekolah asrama ya sama bareng-bareng teman lagi. Banyak kan di Ihsanul Fikri sama Ibnu Abbas Jogja. Akhirnya karena biaya yang kalau misal di luar kota itu cukup banyak. Terus juga faktor waktu juga waktu itu karena minim info. Hati sih. Tapi mau nggak mau waktu itu ada tawaran dari Ustazah Sani daftarin aku Dilan sama Imam Rizky apa sama siapa lupa itu daftarin hanya ya Ibnu Abbas berapa orang deh 10 orang kayaknya Diman itu enggak Diman Ibnu Abbas enggak daftar aku. Karena Ustazah Sani itu mau nggak mau ya akhirnya udahlah akhirnya nyemplung ke MAN ya bersyukur sih bisa apa teman SMP di sana. Malah mungkin paling banyak bukan ke SMA 1 Banjar ya, malah lebih banyak ke MAN ya. 50-50 sih. 50-50. Malah banyak di Banjar malah. SMA 1 Banjar malah banyak. Peluangnya gampang sih ya soalnya. Oke, lanjut. Ada senengnya nggak? Ada senengnya nggak waktu dulu di SMP? Maksudnya lebih kalau aku dengerin kata Feti ya kan. Seneng. Kalau kata Feti bilang kayak gini. Aku tuh lebih seneng SMP loh sih daripada SMA gitu. Nggak tahu kenapa ya SMP itu rasanya asik banget, senang banget gitu, asik. Rasanya kayak aduh bener-bener kayak lah yang ngono lah pokoknya lah. Terus habis itu iya pancen SMP memang masa-masa terbaik malah serenyong daripada SMA gitu. Kira-kira gimana Lin kamu Lin? Masa seneng ya tahu sendiri sih. Aku kan korban bully. Dulu ya. Lin, nggak cuma kamu doang Lin, ya Allah. Tapi ya karena waktu SMP. Ibaratnya karena SMP itu mengenal teman-teman yang ibaratnya dulu sempat sedih kan, pernah sampai nangis juga, lapor ke Ustadz Kelik sama
kemana I ya know tahu you. sendiri teman-teman kalau ngejekkan pakai fisik malah orang tua. I know you so well, Lin. Nah, you know lah, I know you so well, Lin. you know itu balik lagi yang tadi tak bilang di awal, yang semua duka waktu kita di asrama itu bakal jadi cerita kalau misal waktu itu udah lanjut lah, ibaratnya kita udah melalui itu ya, karena hal-hal seperti itu akhirnya ya malah jadi kuat kemana aja. Kalau misal waktu SMA pun mau dibilang apa, mau dibilang ini, mau dibilang itu, karena dulu udah sempat ngalamin yang benar-benar down, akhirnya ya biasa aja. Mau ngatain A, B, C, D sampai Z ya paling ya tak dengerin biasa doang. Maksudnya udah biasa. Ya tapi dari teman-teman dulu yang ibaratnya apa ya, kita kan ya teman-teman gitu kan sering-sering ejek-ejek ya, biasa sebatas teman aja ya. Sekarang juga masih kontak-kontak juga. Ece-ecenan masih sering berarti, Lin? Hah? Ece-ecenan nih, Oh, itu rahasia dapur. Dapur. Nah itu sih. Kalau misal cerita pengalaman ya itu balik. Semua pengalaman itu yang suka ataupun duka, kalau di pondok semua pasti bakal bisa jadi suka semua kalau misal waktu itu udah dilalui. Karena pengalaman itu benar-benar gak bisa gak bisa dibeli sama apapun. Pengalaman emang butuh proses, butuh waktu dan lain-lain juga. Itu sih. Iya. Wong nyong rumangsa, aku sama-sama di pondok ya, maksudnya kan lebih ya gimana sih, malah kayak senangnya ana, ora senangnya ya ana gitu, cuma lebih banyak senangnya daripada nggak senangnya, bener nggak, Lin? Yang ngono kan. Nah selanjutnya nih kan mungkin teman-teman yang dengerin ini kan masih pelajar-pelajar nih ya, yang ada di luar sana, entah mungkin dari anak SMP atau SMA. Nah, yang mau lanjutin ke SMA atau yang mau ke kuliah, kira-kira ini gimana? Penting nggak sih, Lin, teman-teman ini pada masuk ke pondok gitu? Kalau dari pandangannya Ulin sendiri. Kalau istilahnya penting atau nggak penting masuk ke pondok itu relatif ya. Semua orang pasti juga punya jalan pikirannya masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing. Tapi kalau misal memperkenalkan pondok, itu emang harus sejak dini sih. Nah, kita nggak harus istilahnya belajar di pondok nggak, tapi memperkenalkan pondok setidaknya setidaknya itu mengenalkan pondok dari kecil. Nah, kalaupun nggak dari kecil ya, kalau misal nanti kita lulus apa-apa, setidaknya kita kenal pondok dulu apa. Ternyata pondok ya tempat buat mencari kemuliaan itu ya pondok. Ya meskipun sekolah formal ataupun lainnya juga bisa dikatakan mencari kemuliaan, tapi gimana pun pondok emang benar-benar di luar expect kita tentang mencari ilmu yang benar-benar itu gimana, itu ya di pondok doang, nggak bisa dicari di tempat manapun gitu. Soalnya kerasa banget ya, kerasa banget. Kerasa banget. Gimana dikerasi, gimana dikasih hukuman, gimana terima peraturan yang ketat-ketat gitu kan. Nah, kalau misal gini nih, kan kita melihat orang-orang di luar sana kan ya karena keterbatasan biaya sama mungkin nah ya udahlah paling nanti masuk negeri aja gitu. Sebenarnya menurutku cukup cukup antara iya dan tidak, tergantung anak itu gimana gitu loh, Lin. Paham nggak? Kan semua pendidikan kan memang berawal dari orang tua kan. Kalau orang tua mendidiknya salah ya berarti semua anak yang itu lakuin ya bakal mengikuti apa yang orang tua lakuin gitu loh. Bener kan? Dan mungkin gimana ya, lebih ke arah menurutku yaitu 50-50, terserah orang tua pilihannya kemana, anaknya mau pilih kemana gitu. Dan kalau menurutmu gimana, Lin?
kalau orang tua yang mungkin terlalu acuh buat masukin anaknya ke pondok? Orang tua yang terlalu Ikinya mata soal begini Lulin. Ya, orang yang tua yang orang tua terlalu acuh. Mm-mm. Terlalu acuh tuh maksudnya enggak terlalu melihat pondok gitu. Kalau nggak itu ya berarti lanyu ke orang lepok anak yang pondok gitu. Moh gitu. Kira-kira gimana? Nah, kalau orang tua itu ya gimana ya? Ya kita nggak bisa menyalahkan juga apa keinginan orang tua dan lain-lain kan. Itu emang keputusan orang tua. Tapi setidaknya kalau misal saya pribadi jadi orang tua besok ya tetap mau nggak mau ya insya Allah anak saya besok ya tak kenalin sama dunia pondok bakalnya. Tapi ya itu kan relatif ya, orang tua juga punya pandangannya sendiri tentang pondok. Kadang juga ada orang tua yang takut anaknya ke pondok karena apa istilahnya, takut nggak bisa hidup mandiri, takut nggak bisa makan enak, takut nggak bisa tidur dan lain-lain. Ya itu emang harus dilalui. Semua anak pasti yang di pondok bakal ngerasain itu, tapi mau nggak mau semua itu pasti berlalu. Kadang kayak dulu kalau waktu awal di pondok ya tidur jam 10 bangun tahajud itu malah nggak bisa tidur malah, karena ya pertama kali mondok kan istilahnya kangen orang tua, kangen rumah dan lain-lain. Belum perasan ya. Buat orang tua mungkin ya gimana ya nggak bisa ngomong juga sih, tapi setidaknya kalau ya balik lagi yang tadi, kalau misal kita nggak mau menyekolahkan anak ke pondok, setidaknya kita mengenalkan anak itu tentang dunia pondok. Nah, cara mengenalkan itu seperti apa? Ya yang pertama kita harus masuk pondok dulu, kita harus ngerasain pondok dulu gimana. Kalau orang tua yang mungkin orang tua yang belum pernah ngerasain pondok, mungkin ya ujung-ujungnya bakal bilang ke anaknya jangan masuk pondok. Padahal ya itu kalau menurut saya salah besar ya. Karena emang dunia pondok seluar biasa itu sih. Lebih menyelamatkan gitulah ya istilahnya Dalin. Benar. Lebih iya. Terus Oke. Gini, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana biar caranya teman-teman yang mungkin pengen ke pondok, yang sekarang lagi dengerin, biar betah di pondok. Maksudnya mungkin dalam ranah umum terlebih dahulu lah. Soalnya kan tergantung setelah masuk itu kan tergantung orangnya ya, ngerasa betah karena apa, ngerasa betah karena sesuatu, teman lah atau segala macam. Silakan Din. Biar betah di pondok itu nggak ada cara khusus ya, itu memang tergantung sama pribadi kita masing-masing. Kalau ini tadi kita flashback ke cerita SMP ya, ini gantian mungkin ceritanya setelah saya SMA mondok hampir 2 tahun itu. Nah ini tak ceritain di sini. Dulu waktu habis lulus madrasah saya lanjut mondok, ya ibaratnya bukan pondok yang besar, masih ibaratnya rumah tahfidz tapi masih dinaungi sama pondok besar, yaitu dari Pondok Pesantren Krapyak di Jogja. Guru saya juga dari sana, jadi istilahnya hal-hal yang berbau dengan pondok salaf pun insya Allah juga saya ngalamin dikit-dikit lah ibaratnya gitu. Dulu waktu karena di SMP udah pemanasan, jadi mungkin waktu lulus itu, waktu di madrasahnya itu udah nggak begitu kaget ya. Mungkin kagetnya ya waktu di awal-awal aja, karena 3 tahun nggak mondok ya dikit-dikit kangen rumah lah, tapi nggak sampai nangis-nangis yang kayak dulu gitu. Tips buat betah, yang pertama ya jalin pertemanan aja, banyakin ngobrol sama teman-teman, banyakin bercanda, banyakin sharing sama teman-teman, itu yang bikin jadi kita betah di pondok. Dulu di tempat saya itu masih boleh ya, ibaratnya megang HP itu ibaratnya masih boleh. Kita dikasih waktu dari pagi sampai sore, habis sore nanti sampai malam kita di HP dikumpulin lagi. Atau malah juga pernah
pernah juga ya, enggak, itu kalau di tempat saya enggak mesti kayak gitu, soalnya tergantung orangnya juga. Kalau misal lagi pada rajin ngaji ya bisa sehari dikembaliin, kalau misal lagi malas-malasnya bisa sampai 1 minggu 2 minggu dikembaliin. Pernah juga sampai 1 bulan nggak dikembaliin karena lagi pada turun prestasi ngajinya gitu, pernah sampai itu. Nah, tips itu, yang tips pertama yaitu banyakin ngobrol sama teman. Tips yang kedua mungkin kalau yang bikin betah itu apa ya, ya kita bisa belajar lah dari guru-guru kita. Ibaratnya dari guru yang ngajarin kita itu kita bisa belajar gimana beliau itu mengajari kita. Itu kan juga sebagian dari proses kita di pondok. Terus ada juga kalau tips yang paling paling berkesan kalau menurut saya yang bikin betah di pondok, yaitu yang pertama emang menuntut ilmu itu emang harus keluar dari desa. Dulu di pondok itu nih tak bawa ini, ada pegangan kalau ibaratnya di pramuka itu jadi buku saku. Nah, ini di sini namanya kitab Alala. Nah, di kitab Alala itu itu kalau ibaratnya di pramuka ya itu buku saku gitu loh. Ada semapur, ada cara-cara ini, cara-cara itu kan ada. Nah, kalau di sini tuh ibaratnya kita dikasih tahu gimana awal mula itu kita mendapatkan ilmu itu gimana. Kita ibaratnya nasihat-nasihat lah buat kita yang baru mondok, itu nasihat-nasihat di sini semuanya insya Allah ada. Nah, di syair ini tuh ada yang bunyinya ini syair ya. Di sini tuh kumpulan kitab yang jadi syair. Tagorob anil ada syair kayak gini. Tagorob anil autoni fi talabil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaida. Pergilah kamu dari rumahmu untuk mencari keutamaan. Nah, keutamaan itu keutamaan ilmu. Karena dalam kita mencari ilmu itu keluar dari desa itu ada 5 kemuliaan yang akan kita dapat. Nah, 5 kemuliaan itu yang pertama yaitu menghilangkan kesusahan. Sebenarnya kalau kita di rumah banyak susah, banyak keluh dan lain-lain, waktu kita keluar dari rumah, kita cari kemuliaan, kita cari ilmu, ya insya Allah kesusahan itu akan hilang. Yang kedua yaitu mendapatkan bekal hidup. Nah, bekal ibaratnya gitu. Kita kalau misal pergi-pergi kan tetap harus bawa bekal kan. Nah, itu bekal itu yang akan mengajarkan kepada kita gimana kita harus mengelola uang, kita harus mengelola pakaian, kita harus gimana. Ibaratnya kita tahu lah, ibaratnya kalau besok kita mau pergi itu dari jam segini sampai jam segini butuh uang berapa, itu ibaratnya range buat kedepannya kita harus tahu. Terus yang ketiga yaitu kita akan mendapatkan teman sejati. Ibaratnya teman yang benar-benar teman. Karena di luar sana ibaratnya banyak orang-orang yang gak kita kenal yang ternyata mereka itu sangat luar biasa. Teman-teman ya ibaratnya saya ngomong kayak gini pun nggak